Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke teman-teman semua, balik lagi di konten Osjur, obrolan seputar jurusan. Yuk, kenali jurusan yang ingin kamu pilih. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, Juan sudah mendatangkan salah satu narasumber dari Politeknik Kesehatan Unjani nih, waduh. Dan juga untuk bahas bahas jurusannya tuh ini seputar keperawatan. Waduh, ini udah bisa dipastikan ya narasumber kali ini tuh merawat diri juga tuh udah pasti bisa, apalagi merawat kamu. Hai. Iya. Oke, sebelumnya makasih ya Kak Juan udah ngasih aku kesempatan untuk hadir di Osjur ini ya kan? Acara Osjur ini. Oke, sebelumnya perkenalin nama aku Akmal Fatur Nur Fadilah. Boleh manggil aku Akmal atau Fatur juga gak masalah. Aku mahasiswa semester 3 dari program studi Sarjana Ilmu Keperawatan dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Dan aku angkatan 20 tahun kemarin baru masuk. Oke nih, Kak Akmal, pertanyaan pertama. Ya. Kenapa sih akhirnya Kak Akmal pilih jurusan keperawatan? Oke, pertama kenapa aku milih jurusan keperawatan itu dimulai ketika SBM tuh aku milih fakultas kedokteran gitu ya. Okay. Dan alhamdulillah belum keterima ya, alhamdulillah juga meskipun belum keterima juga. Mau disyukuri ya. Terus dari kenapa aku milih keperawatan juga, yang kedua aku emang dapat dorongan gitu, didukung sama keluarga juga, karena keluarga aku kebanyakan berlatar belakang dari dunia kesehatan juga, jadi aku didorong untuk mencoba terjun ke dunia keperawatan, dan akhirnya aku nyangkut lah sebagai mahasiswa Unjani di masuk tahun 2020 kemarin gitu Kak Juan. Oke, jadi emang harus selalu disyukuri ya, mau emang rezekinya mungkin sudah di ini perawatan. Berarti emang dari dulu Kak Akmal ini suka sama dunia kesehatan gitu ya, maksudnya kayak lebih sudah di kesehatan gitu. Oke nih, terus Kak Akmal kalau misalkan nih, kan biasanya tuh kita sering dengar ya kalau misalkan keperawatan tuh kebanyakan identik tuh perempuan. Nah, bener nggak sih itu kayak opini seperti itu, dan kalau di kampusnya Kak Akmal itu sendiri tuh gimana tuh terhadap mahasiswanya gitu? Oke, emang ya di orang-orang awam gitu ya, orang-orang sekitar kita kayak menganggap perawat kayaknya banyaknya perempuan ya, dan emang jujur bener banyak perempuan di kampus aku sendiri, dari angkatan aku sendiri. Dari 150 mahasiswa angkatan aku, cowok itu cuma sekitar 40 orang. Jadi ya emang cowok itu bisa dibilang rare juga gitu, jarang-jarang di jurusan keperawatan ini gitu. Jadi lebih didominasi oleh cewek perempuan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, maksudnya untuk teman-teman semua juga memang yang suka sama ilmu kesehatan, terus kayak misalnya dokter kurang pede nih, akhirnya diturunin ke keperawatan. Siapa tahu juga kan bisa juga bisa gitu di ilmu keperawatan. Bisa. Nah, selanjutnya nih Kak Akmal, kalau misalkan di ilmu keperawatan itu sendiri, yang selama ini udah Kak Akmal jalan itu belajar apa aja sih? Oke, selama berapa ya, berarti 2 semester kemarin tuh aku belajar tentang banyak banget tentang ilmu kesehatan dan ilmu keperawatan gitu, baik bidang klinisnya atau non klinisnya gitu. Jadi khusus contoh semester kemarin aku udah banyak banget belajar tentang anatomi, fisiologi manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu klinis yang kedepannya nanti akan dipraktikkan di lapangan seperti itu. Dan aku rasa untuk selama 2 semester ini aku belajar untuk dari mata kuliah sendiri itu hampir mirip 11-12 dengan anak-anak kedokteran seperti itu. Jadi kadang kita juga di kampus itu belajar berkolaborasi sama anak dari fakultas kedokteran gitu. Jadi lebih banyak ya, nggak beda-beda jauh lah sama mata kuliah anak kedokteran seperti itu Kak Juan. Oke, tadi
banyak juga ya, tadi ada fisiologis manusia dan lain-lainnya yang pokoknya emang nggak jauh-jauh beda gitu ya sama anak-anak FK. Nah, kalau misalkan selama ini nih Kak Akmal, berarti kalau nggak salah, berarti Kak Akmal angkatan COVID ya, maksudnya kayak masuknya ketika COVID ya. Ya, angkatan COVID, betul. Nah, terus kan kalau biasanya kan kalau perawatan tuh kalau nggak salah tuh ada praktik atau praktikum kan. Iya. Nah, itu gimana nih kalau misalkan sekarang lagi kondisi kayak gini, apakah praktikum tetap berjalan atau gimana nih Kak? Oke, karena mengingat sekarang lagi COVID gini ya, lagi pandemi, untuk dari kami sendiri dari Unjani tetap ada praktik. Jadi waktu itu semester kemarin itu memang lagi masa-masanya masuk mata kuliah klinik yang intinya kami itu harus mau nggak mau praktik gitu, dan kampus juga waktu itu mengizinkan kami praktik ke kampus, jadi kami datang ke kampus, belajar di lab, dan kalau untuk ujian-ujian praktik seperti itu kami bikin video mandiri gitu. Jadi untuk praktik biasa itu kayak latihan kayak gitu kita datang ke kampus, tapi untuk ujiannya nanti membuat video seperti itu kalau pengalaman dari saya. Gitu aja sih. Oke, jadi memang tetap ada praktikum dan juga tapi mungkin diminimalisir ya maksudnya, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ketika nanti datang ke kampus gitu. Tapi biasanya aku juga kepo nih ya, dan juga teman-teman semuanya ada di rumah juga kepo nih. Nah, kalau misalkan ilmu keperawatan tuh praktiknya tuh kayak gimana sih? Apakah langsung kayak terjun misalkan ke puskesmas, langsung kayak ngerawat orang-orang tuh ke rumah sakit, atau kayak gimana tuh Kak? Oke, untuk praktiknya gimana ya? Oke, kalau pengalamanku kemarin tuh emang kalau dari rata-rata dari kebanyakan dari anak ilmu keperawatan itu langsung diterjunkan ke rumah sakit yang udah bekerja sama dengan kampus kami, yaitu dengan Unjani. Itu nanti dikirim biasanya untuk dari S1 ilmu keperawatan itu hanya praktiknya di lapangan itu sekitar 2 minggu. Jadi kita 2 minggu itu di lapangan menerapkan apa yang udah kita pelajari selama di kampus dan keterampilan ilmu klinik kita, yang tujuannya itu untuk memberikan asuhan keperawatan ke pasien-pasien kita seperti itu. Dan kalau misalnya untuk anak D3, dan kebetulan di kampus saya di prodi saya di fakultas saya itu ada jurusan D3 juga, dan mereka biasanya lebih lama gitu di lapangannya seperti itu. Jadi emang kita langsung terjun ke lapangan gitu. Oke, berarti langsung terjun ke lapangan. Itu tadi yang dilakukan benar. Tadi kurang jelas. Yang ketika terjun ke lapangan itu, misalkan ke puskesmas tuh kayak bantu-bantu para dokter untuk merawat pasien kayak gitu. Iya, betul. Membantu-bantu perawat. Jadi misalnya kita melakukan tindakan medis atau tindakan keperawatan, kita juga langsung mempraktikkan juga di lapangan, di rumah sakit. Berarti kalau misalkan ada langsung melakukan tindakan juga, seminimal mungkin tuh berarti anak keperawatan wajib jangan sampai tremor ketika pegang suntikan ya? Iya, betul, jangan sampai tremor. Pengalaman saya juga, pengalaman aku ya, semester kemarin sebagai awal-awal juga ya masih tremor gitu, masih aduh deg-degan, ini takut salah apa gitu, tapi lama-kelamaan pasti lancar aja gitu, dan alami kok kurasa kayak gitu, pede aja lah. Namanya juga proses ya. Agak gimana proses. Gitu kalau pegang suntikan tiba-tiba tremor. Oke, sip. Nah, selanjutnya tadi ada yang kelewat nih sebenarnya. Kalau misalkan di Unjani nih, aku juga belum dengar nih dari teman-teman Unjani, ospek univ itu kayak gimana bentukannya? Ospek univ, fakultas, dan juga langsung ke jurusan kayak gimana? Boleh cerita? Kalau ospek jurusan maksud gue ospek itu nggak beda jauh sih sama kayak kampus lain. Jadi ya 3 kali ospek gitu. Yang pertama ospek universitas ya, kayak dari semua fakultas itu digabungkan. Kalau udah selesai nanti langsung ke ospek fakultas, dan yang terakhir ospek jurusan gitu. Nggak beda jauh kok sama kampus yang lain gitu Kak Juan kalau untuk ospek. Oke. Jadi mungkin lebih ke nanti aja nih biar maba-mabanya surprise gitu ya ketika udah masuk. Iya, surprise aja lah. Betul, biar tahu sendiri gitu. Oke, tapi tidak semendegangkan itu kan ketika ospek jurusan. Enggak kok, santai kok. Oke. Nah, Kak Akmal? Iya. Kak Akmal, boleh gak sih kasih motivasi dan juga semangat buat para teman-teman SMA yang ada di rumah, buat punya tekad ataupun keyakinan untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi nih, seperti yang sedang sekarang Kak Akmal lakukan. Dan selain itu juga
boleh Kak Akmal ajak buat para maba yang nonton di rumah untuk join masuk ke Fakultas Keperawatan, Fakultas apa? Fakultas Teknik Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Unjani, khususnya di jurusan keperawatan. Boleh Kak? Ya. Oke, dari aku ya nggak banyak, mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk lanjut ke perguruan tinggi ya. Kalau menurutku ya jangan takut ya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dan menurutku kalau bisa teman-teman tetap lanjut gitu ke perguruan tinggi khususnya, karena dengan teman-teman melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya itu benar-benar loh teman-teman bakal ngebantu teman-teman untuk menjadi dan merubah hidup teman-teman lebih baik. Dan aku juga udah merasakan itu, even baru sekitar ya 2 semester atau setahun ke belakang, dan udah banyak banget hal-hal baik, hal-hal positif yang benar-benar aku rasakan, dan itu benar-benar mengubah hidup aku juga. Dan untuk teman-teman sendiri, nanti kedepannya apapun pilihannya, entah berakhir di PTN atau PTS, teman-teman jangan khawatir ya, dan jangan takut juga atau jangan insecure kayak gitu, karena teman-teman juga perlu tahu dan perlu percaya gitu bahwa pihak akademik dan pihak kampus itu pasti akan memberikan ilmu dan apapun yang terbaik dan berkualitas buat teman-teman juga. Dan untuk teman-teman yang pengen bergabung dengan aku nih, khususnya nih di ilmu keperawatan di Fitkes Unjani, aku tunggu ya sebagai calon-calon anak jenderal. Oke Kak Juan. Amin. Waduh, sangat-sangat memotivasi sekali ya tadi juga, bahwasanya latar belakang kampus jangan dijadikan alasan teman-teman akhirnya untuk stuck ataupun berhenti untuk melanjutkan pendidikan. Tapi ini ada yang kelewat nih, aku lupa nih, aku pengen nanya juga soal prospek kerja. Mungkin selain jadi perawat, ada lagi gak sih kalau misalkan dari jejak alumni, atau rata-rata kayaknya semuanya jadi perawat deh, Kak Ju, gimana? Oke, untuk prospek kerja ya, kalau kurasa dari alumni ini memang kebanyakannya kita jadi perawat pelaksana di rumah sakit seperti itu. Tapi dari beberapa alumni ada juga yang melanjutkan pendidikan ke S2, yang kemudian ngajar kembali ke kampus jadi dosen sekarang. Terus jadi apa ya? Jadi kerja di Kementerian Kesehatan sebagai PNS atau sebagai surveyor di BPJS juga banyak kok. Selain itu perawat juga dia dari lulusan kami di Unjani itu banyak juga yang kerja sebagai tim K3 atau medis dari perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan minyak seperti itu, banyak juga. Jadi nggak selalu kerja di rumah sakit juga kok. Oh, jadi sangat-sangat luas ya untuk prospek kerja. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman semua yang mengira bahwa perawatan nanti paling jadi perawat, itu ternyata terbuka luas juga, tidak hanya stuck menjadi perawat, tapi memang pada umumnya menjadi perawat, karena itu memang diarahkan karena juga ilmu keperawatan gitu. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Sorry banget ganggu waktu istirahatnya juga. Nah, tapi buat teman-teman semua nggak usah khawatir nih ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa tadi kurang nih Kak informasinya, aku masih pengen nanya soal keperawatan yang lainnya, misalkan kayak tentang mata kuliah yang belum rinci tadi dijelasin. Aku sorry banget aku nggak bisa jelasin di sini, tapi gak usah khawatir teman-teman semua. Teman-teman nanti boleh langsung aja tanyain ke Kak Akmalnya, oke? Gak apa kan Kak Akmal? Nanti aku bakal tulis Instagramnya Kak Akmal di bawah video Kak Akmal. Jadi teman-teman DM aja dan silakan bertanya seluas-luasnya seputar ilmu keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani kayak gitu. Oke, siap? Ya. Oke. Boleh ya. Nih. Ditanya-tanya ke aku aja. Betul. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman lain agar video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menusantara ya, bahkan mendunia. Waduh. Oke deh Kak Akmal, thank you banget sekali lagi ya, sehat-sehat terus dan juga semangat untuk menjalani perkuliahan. Oke. Ya, makasih juga ya Kak Juan, sehat terus. See you.